Prof, kadang kita sebagai manusia, ketika kita ingin menolong, tapi terkadang-kadang ada rasa ketidakikhlasan di hati. Apa yang membuat ketidakikhlasan tersebut? Keikhlasan itu sangat berhubungan dengan pencipta yang memang ada memerintahkan kita untuk ikhlas dalam hidup dan di dalam beribadat khususnya. Kata ikhlas itu mungkin nanti Ustazah Rashida Diana bisa menjelaskan. Rasa tulus, suci, habis. Ikhlas dengan ikhlas ada hubungannya. Kita tidak ada ganjalan di dalam hati kita itu. Inilah yang seharusnya kita miliki sebagai kaum beriman. Tapi kemudian ketika kita menolong tidak ikhlas, itu artinya tidak menolong. Menolong, membantu orang lain itu ya, dasarnya sejatinya adalah ikhlas. Ya. Mengapa? Karena ada pamrih, ada kepentingan, ada motif, bahkan ada modus. Itu yang faktor-faktor yang mengurangi bahkan meniadakan keikhlasan dalam hidup kita itu. Nah, apa yang dipesankan oleh pepatah ini adalah kebersamaan, saling tolong menolong, sudah sering kita bahas di ruangan ini. Namun syaratnya memang harus didasari pada keikhlasan. Dan kalau keikhlasan tidak ada, maka pertolongan yang kita berikan itu tidak utuh, tidak penuh, dan kadangkala tidak tuntas. Oleh karena itulah menolong harus didasari oleh keikhlasan. Banyak ajaran Islam tentang menolong, tolong menolong dalam keikhlasan. Ya. Jadi kalau perbuatan tanpa didasari dengan ikhlas ya tidak ada ruhnya dan tidak ada maknanya. Jadi kayak sia-sia gitu saja. Jadi niat baik itu ya hanya untuk menolong gitu, bukan saya dapat apa atau karena saya biar Allah masuk surga pun itu belum ikhlas. Jadi ridho Allah Ya, saja. maka ada ungkapan al-ikhlasu ruhul amal. Keikhlasan itu ruh jiwanya perbuatan. Maka setiap perbuatan harus disertai oleh rasa ikhlas. Dan ikhlas itu adalah esensi dari keberagaman kita. Bahkan sampai-sampai surat pendek ya, yang tidak ada kata ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad dan seterusnya disebut surat al-ikhlas. Iya. Oh iya. Ya, antara lain maksudnya karena memang ya beragama kepada Allah yang Maha Esa itu harus dengan keikhlasan. Dan beragama itu dasarnya adalah keikhlasan. Maka ketika ada ya ajaran tentang tolong menolong seperti kalau ada saudara kita hanyut, ini sekedar simbolik, metaforis, di lautan maupun di sungai yang sedang dilanda air bah, kita selamatkan. Apa pesannya? Jangan Anda hidup di dunia ini hanya untuk keselamatan diri sendiri. Bukan dalam bahasa Inggris self-salvation, keselamatan diri sendiri. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk keselamatan bersama, collective salvation, keselamatan bersama. Maka doa yang sering disebut sapu jagat, Robbana atina. Robbana Tuhan kami, atina berilah kami, bukan aku, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Selamatkanlah kami di akhirat nanti itu dari azab neraka. Jadi Islam ini mendorong adanya social piety, kesalehan sosial, bukan individual piety, bukan kesalahan individual. Dan kalau ada teman kita, saudara kita, atau orang jauh dari kita sekalipun yang hanyut, jangan kemudian kita membiarkan dan apalagi dengan ekspresi kegembiraan, rasain loh, tapi tidak, terjun selamatkan. Badainya besar sekali, air bahnya besar sekali. Tapi naluri menyelamatkan itu tidak akan menghalangi seseorang untuk terjun ke sungai menyelamatkan. Walaupun kadang-kala dua-duanya tidak selamat. Ya itulah konsekuensi ya. Inilah Islam
Dengan pepatah ini kita dapat pahami adanya upaya penyelamatan diri secara bersama-sama. Dan yang kedua, dan oleh karena itu harus diawali dengan rasa ikhlas, ditambah simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain. Maka pepatah ini sangat-sangat beri sebuah penjelasan kepada kita umat Islam untuk mengembangkan keikhlasan dalam tolong-menolong antar sesama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.